minta bantuan kita di IGD, kita tidak tahu apa permasalahan yang pertama. Oleh sebab itu, kita membutuhkan informasi lebih dalam bentuk sebuah wawancara yang dikenal sebagai assessment. Ya, dan kita juga sudah mampu untuk mempertahankan bahwa hemodinamik yang stabil itulah tujuan kita. Ya, nah hasil belajar yang diharapkan bahwa teman-teman mampu untuk mempertahankan visi misi berupa angka mortalitas dan mencegah terjadinya morbiditas, ya, dengan cara melakukan tahapan tata laksana initial assessment sesuai dari airway sampai selesai. Teman-teman, initial assessment tersebut dibagi menjadi dua, yaitu primary survey dan secondary survey. Uh, Keberhasilan teman-teman dalam materi initial assessment ini adalah mampu secara fasih untuk menjelaskan tentang langkah-langkah awal disertai masuk ke daerah primary dan secondary, kemudian mempertahankan hemodinamik pasien. Ya, kenapa? Karena pasien trauma ancamannya serta kardiovaskular, ya. Ancamannya adalah menurun dengan drastis pertukaran gas di paru-paru yang menyebabkan kerja organ vital seperti jantung menjadi tidak sempurna. Jika itu terjadi, teman-teman akan berhadapan dengan kesulitan yang dimulai dari paling ringan sampai yang paling berat, ya. Nah, ancaman nyawa itu persis berada di primary survey. Jadi kawan-kawan, airway, breathing, circulation, disability, dan exposure adalah hal yang bisa langsung merenggut nyawa pasien. Sementara yang potensial mengancam nyawa secara sistematis adalah secondary survey. Kita bisa mendapatkan fraktur, ya, pada kruris. Terus kemudian kita juga bisa memperoleh sepsis dari luka bakar atau yang lain-lainnya. Nah, kawan-kawan, di dalam initial assessment jelas ada persiapannya. Eh, Teman-teman di level basic ini Anda akan dibuat sebagai petugas P1 di dalam trias. Eh, Triase di rumah sakit dengan di bencana itu berbeda. Dulu triase diawali dengan satu level atau dua level yang kemudian disempurnakan oleh Dominic Jeanneret menjadi tiga level, yaitu merah, kuning, hijau, yang terus dibawa ke dalam rumah sakit. Seiring dengan waktu berjalan, tahun 99, ternyata ENA dan ACEP. ENA adalah Emergency Nursing Association, dan ACEP adalah American College of Emergency Physician, ya, menyadari bahwa menggunakan tiga level triase akan membuat flow di rumah sakit menjadi tidak kondusif. Jadi banyak sekali penumpukan di IGD yang akhirnya tahun 90-an, 99, 20, 2000-an, mereka membuat tambahan lagi dari tiga level triase menjadi 5 level triase. Nah, 5 level triase itulah yang sering sekarang kita lihat di rumah sakit di Indonesia, ya. Kawan-kawan, ditambah ada screening soal COVID-19, HIPGABI, Himpunan Perawat Gawat Darurat Indonesia, juga telah menciptakan triase di masa era pandemik yang nanti akan dibawakan pada keesokan harinya. Apakah triase ini berguna untuk semuanya? Ya. Bagaimana dengan triase dengan ibu hamil ataupun anak-anak? Nah, ini lagi menjadi sebuah perbedaan. Kalau di Amerika atau di luar negeri, instalasi gawat darurat termasuk di dalamnya maternal dan neonatal. Ya, sekali lagi dengan kearifan lokal, mungkin karena malu atau tidak nyaman,
Ada IGD yang dipisah untuk obstetrik dan neonatal, namanya adalah PONEC, ya, Emergency Comprehensive. Apakah terpisah? Sebenarnya tidak, nyambung-nyambung aja sih. Cuma mereka untuk melindungi privasi pasien-pasiennya. Triasenya menggunakan OTAS ya, Obstetric Triage Acquisity Scale ataupun MFTI ya, Maternal Fetal Triage Index dari Amerika. Oh, jadi banyak tuh si triase itu. Di Bali nih karena saya cukup akrab dengan Bali, makanya mereka menggunakan Australia Triage Scale ATS ya, sama seperti di rumah sakit di Jakarta, seperti Cipto juga menggunakan ATS. Nah, inti dari si triase ini adalah melakukan screening dan pemilahan mana yang mau kita dulukan. Karena IGD melayani seseorang yang mempunyai acuity atau tingkat keparahan yang paling parah. Oke, kita masuk setelah kita lakukan screening, mana pasien-pasien dengan emergency life threatening, kita dahulukan, masuklah kita di primary survey, ya, airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Di sana kita akan melakukan stabilisasi, dan kemudian melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di secondary survey, baru nanti teman-teman akan melakukan pemindahan pasien sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, pasien-pasien dengan perdarahan, internal bleeding, fracture, yang lain-lainnya akan dimasukkan ke operation chamber atau OK ya, ruang operasi. Kemudian teman-teman atau pasien-pasien yang membutuhkan normalisasi di ICU akan kita arahkan ke sana. Pak, bagaimana kalau misalnya rumah sakit saya tipe D atau tipe C? Sekali lagi, nggak usah ragu-ragu untuk selalu minta bantuan. Teman-teman akan melakukan pemindahan pasien sesuai dengan kriteria rumah sakit rujukan. Silakan dicatat bahwa rumah sakit rujukan itu minimal tipe B. Ya, kalau di puskesmas bagaimana Pak? Boleh, ya. Mau ke C dulu atau gimana sesuai dengan SOP yang berada di daerahnya. Contoh, pasien-pasien BPJS ini harus skala bertingkat. Skala bertingkat itu artinya dia dari puskesmas akan dirujuk ke rumah sakit tipe C, ditata laksana dulu. Kalau tidak berhasil, baru kita akan eskalasi ya, naik ke tipe B dan seterusnya. Nah, kawan-kawan, terkadang saat semuanya sudah dalam kondisi yang stabil, kadang-kadang suka memenuhi atau end user-nya adalah ICU. Nah, nanti juga akan kita jelaskan bahwa ICU sebenarnya yang terbaik ya. ICU yang terbaik itu berasal dari IGD yang baik. Saat IGD mampu memutuskan ini adalah pasien dengan level of care-nya 2, yaitu ICU, dia benar-benar memperhatikan sampai memikirkan berapa lama pasien kita akan dirawat di ICU, ya. Masalah utama yang sering adalah pasien-pasien dengan kondisi end stage terminal, kondisi-kondisi paliatif, kondisi CA yang sudah dalam tahap terminal, terus kemudian pasien-pasien yang DNR, itu kadang-kadang suka dimasukin ke ICU sehingga bed ICU-nya itu penuh. IGD saja sudah eksklusif ya. Dia mempunyai 2 chamber merah atau 3 atau 4, apalagi ICU. ICU itu kalau bisa perawatan paling lama 3 sampai 1 minggu saja. Kenapa? Yang nunggunya tuh banyak ya. Kita pernah merasakan kemarin bahwa ICU sangat penuh sekali di masa bulan Juli tahun 2021. Ini adalah triase ditimbulkannya COVID-19 menyebabkan beberapa kolegium dari obgyn, dari kardiovaskular, dari anestesi, ada dari internal medicine atau penyakit dalam, membuat beberapa adendum atau tambahan-tambahan. Kenapa tidak semua orang bisa masuk ke rumah sakit sekarang?
Oleh sebab itu, mereka bersepakat bahwa port di entry atau pintu masuknya hanya dibatasi menjadi dua, yaitu pintu IGD dan pintu ambulans. Itu yang dibuka, ya, dimanapun seperti itu. Pintu-pintu kecil yang biasa menghubungkan kita sebagai tenaga medis, mau ke warteg, mau ke warung, mau ke apa jalan tikus gitu, ditutup. Kenapa? Di awal 2020 ternyata penyebaran paling tinggi didapatkan dari dua tempat di rumah sakit. Pertama adalah kamar mandi, yang kedua adalah tempat ganti pakaian dokter ataupun nurse, ya. Nah, oleh sebab itu, belajar di triase awal IGD manapun di masa pandemi COVID-19, IR akseslah hanya dua pintu yang dibuka. Salah satunya adalah pintu masuk IGD. Di sana eh, ada beberapa checklist, ya, yang ditujukan untuk memisahkan mana pasien-pasien yang kira-kira dicurigai terkonfirmasi COVID atau pasien-pasien yang tidak terkonfirmasi COVID. Nah, saat dia masuk akan ditanya apakah Bapak sedang dalam kondisi demam, apakah ada gangguan pada pernafasan, apakah ada keluarga yang terkontak dengan COVID-19, atau Bapak baru saja jalan-jalan di daerah yang merupakan endemik COVID-19. Kalau salah satu jawabannya yes, ya, pasien akan dilakukan screening terlebih dahulu. Ya, screeningnya berupa rapid test, baik dia mau antigen ataupun ke PCR. Biasanya kita ke antigen terlebih dahulu. Jika teman-teman menyadari bahwa antigen, ya, rapid test antigen hanya mampu untuk menangkap SARS-CoV-2 saat CT-nya di bawah 25, ya. Di bawah 25 baru dia bisa ketangkep. Hal tersebut yang menjadi pemikiran para teman-teman di rumah sakit, ya, untuk menaikkan level screening menjadi PCR. Itu yang benarnya, ya. Terkadang karena begitu sudah terlampau penuh, ya, terlampau overload, akhirnya kita PCR di awal. Terkesan kita melakukan satu dan lain hal di rumah sakit, ya. Jadi isu, jadi masalah di kemudian harinya. Kalau pasien tersebut mengalami kecurigaan terjadi COVID-19, pasien akan masuk ruang isolasi terlebih dahulu untuk menentukan. Jadi ruang isolasi tersebut untuk menentukan apakah pasien tersebut tidak membutuhkan dirawat atau memang harus dirawat. Jika harus dirawat, di ruang isolasi tersebutlah kita akan melakukan beberapa pemeriksaan lanjutan, menentukan apakah pasien tersebut membutuhkan pertolongan kita dengan cepat, ya. Pasien-pasien dengan emergency life threatening, mau tidak mau kita di IGD harus dengan cepat melakukan pertolongan, ya. Kalau enggak, stabilisasi aja dulu, ya, sampai semuanya kembali menjadi reda, ya. Kurang lebih berdasarkan petunjuk dari kementerian sekitar 14 hari, ya. Nah, kita masuk ke langkah awal penempatan lokasi si pasien. Di masa COVID-19 ini ada 3 tempat utama, ya. Yang pertama adalah ruang yang ada negatif pressure-nya, ya. Jadi semenjak COVID-19, pasien-pasien yang dicurigai terjadinya COVID-19 itu ditempatkan di ruang yang ada negatif pressure. Semakin lama yang terpapar semakin banyak, negatif pressure-nya kepenuhan, kita masuk ke ruang yang kedua, yaitu ruang isolasi. Ya, semakin lama, semakin banyak ruang isolasi tidak mampu untuk menampung pasien-pasien yang terpapar COVID, baru kita
masuk ke cohort area. Cohort area adalah mengumpulkan semua pasien yang mempunyai gejala yang sama dalam satu bangunan. Nah, kemarin banyak sekali dari beberapa rumah sakit yang beralih fungsi, termasuk di dalamnya adalah hotel, ya, yang beralih fungsi menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Kalau di Jakarta ada Sulianti Saroso, ada Wisma Kemayoran, terus kemudian hotel-hotel yang dipunyai oleh pemerintah, itu masuk menjadi ruang isolasi. Nah, itu ruangan 3 kelas yang teman-teman harus pahami bahwa kok jadi ada ruang negatif pressure-nya, ada ruang isolasi, dan kenapa beralih fungsi. Di Jakarta sendiri beberapa rumah sakit juga beralih fungsi. Ya, Rumah Sakit Bayangkara beralih fungsi jadi COVID-19. Rumah Sakit RSUD Pasar Minggu beralih fungsi menjadi COVID-19. Kemudian kita screening juga pasien-pasien tersebut, walaupun dia terpapar COVID-19, bagaimanapun kita harus tetap menolong sehingga angka kematiannya menjadi tidak tinggi. Ya, langkah awal danger, seperti yang sudah kita bahas tadi, 3 langkah awal ini danger. Lalu kemudian teman-teman, jika Anda melakukan pengecekan respon pasien, ingat bahwa di masa COVID-19 ini ada yang dikenal sebagai aerosol generating procedure. Apa saja aerosol generating procedure? Dimulai dari semua prosedur yang berada di level airway, intubasi, ekstubasi, kemudian O2, HNFC, terus kemudian bronkoskopi, terus kemudian ada prosedur dental, ya, dokter gigi, terus kemudian nebulisasi, ya, itu semuanya merupakan aerosol generating procedure. Jadi makanya teman-teman harus mampu untuk mempertahankan diri dengan penggunaan APD yang cukup lengkap, ya. Semua IGD pakai APD level 3. Tepuk bahu korban, ada 2 kemungkinannya. Jika tidak ada respon, Anda masuk ke algoritma BLS yang tadi sudah saya bawakan, ya. Setelah diketok dia tidak ada respon, teman-teman langsung mengaktifasi sistem emergency, baik dengan menekan blue code button atau berteriak minta tolong. Kemudian kita cek nadinya, pasien tidak ada, kita langsung lakukan kompresi sambil menunggu kawan-kawan yang lainnya. Itu kalau tidak ada respon. Kalau pasiennya masih bisa melek, masih bisa bicara, masih bisa merintih, ya, berarti kita akan masuk ke primary and secondary survey dari initial assessment. Di sini teman-teman juga akan membagi tugas, ya. Membagi tugas tidak sama lagi seperti zaman sebelum COVID. Di ruangan negative pressure atau ruang isolasi atau di cohort area sekarang menjadi 2 bagan yang terpisah, yaitu ruang dalam, lalu kemudian anteroom, ruang peralihan, baru kemudian outside room. Nah, teman-teman yang bekerja di daerah ruang dalam dari sebuah ruang trias P1, itu tidak lagi berkumpul semuanya. Mereka dipisah-pisah. Saat mereka mau bekerja tata laksana pasien dengan cardiac arrest, sekarang hanya 3 tenaga medis yang diizinkan untuk masuk. Mulai dari tim leader yang langsung mempunyai fungsi multiple atau fungsi banyak, ya. Kalau dia cardiac arrest, dia sebagai second intubatornya, terus masukin obatnya, bahkan sampai ke melakukan DC shock-nya. Lalu kemudian 1 dokter di airway atas dan 1 teman-teman nurse supporting di ventilator. Jadi cuma 3. Kalau mereka butuh baki penyulit intubasi, ya, dia nggak akan keluar.
Dia akan ngomong dengan orang yang berada di anteroom. Pak, tolong ambilkan baki penyulit intubasi. Dan dia juga tidak keluar langsung. Dia memanggil runner yang kedua. Mas, tolong ambilkan baki penyulit intubasi. Seperti itu kira-kira. Baki penyulit intubasi itu isinya apa sih? Ya video laringoskop. Ya, oke. Di primary survey, eh, kita akan berhadapan dengan dua eh, gabungan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, yaitu airway dan breathing. Airway, jalan nafas, dibilang paten apabila pasien bisa berbicara dengan kalimat full tanpa adanya masalah. Ya, sekaligus kita untuk mengamankan daerah servikal, karena di daerah servikal ini ada yang dikenal sebagai nervus phrenicus. Ya, nervus phrenicus. Nervus phrenicus berada di cervical 3 sampai cervical 5. Berfungsi untuk mengangkat otot diafragma pasien. Jadi saat kita bernafas, saat kita diafragmanya mengembang untuk mengambil oksigen, itu yang mengontrol ada nervus phrenicus. Jika teman-teman bertemu dengan pasien traumatologi akibat kecelakaan lalu lintas dengan rollover, berguling-guling, ada kemungkinan cedera pada daerah lehernya, yang mana bisa menyumbang kematian sekitar 55%. Oleh sebab itu, kita harus mengamankan cervicalnya menggunakan collar neck, termasuk spine. Spine adalah sistem informasi yang berada di sekujur tubuh. Dia punya motor neuronnya. Ya. Jadi informasi di spine ini mulai dari sensorik dan motorik. Sensorik akan sangat sensitif dengan rasa sakit, panas, nyeri, dan yang lain-lain, dan disampaikan ke otak. Otak, pada kaki sebelah kananmu ternyata saya merasakan adanya sensasi nyeri luar biasa. Otak akan mengembalikan informasi tersebut dalam bentuk sebuah motorik. Jadi mereka bergerak untuk menjauhinya. Nah, kalau sistem informasi ini rusak, dimulai dari spinal cord injury, informasi tersebut hilang. Dan untuk mencegah hal tersebut, pasien-pasien dengan kecelakaan yang rollover, Anda harus gunakan long spine board. Fungsinya apa long spine board? Meminimalisir kerusakan yang terjadi di kolom vertebrae atau di tulang belakang, agar jika ada cedera tidak langsung merusak sistem informasi yang tadi saya sudah sampaikan. Yang berikutnya adalah breathing. Meskipun jalan nafasnya baik, jika ventilasinya, pertukaran gas yang berada di daerah alveolinya terganggu, teman-teman akan bertemu dengan kondisi hipoksemia. Apa itu hipoksemia? Kondisi di mana darah kekurangan oksigen. Ya, yang notabene jika ini terus berlanjut akan sampai ke kondisi hipoksia. Apa itu hipoksia? Kekurangan oksigen sampai di level terkecil jaringan selulernya. Tanda yang pertama dikeluarkan apabila terjadi gangguan tersebut bisa dengan cara dilihat paling mudah adalah pemasangan pulse oximetry. Meskipun punya kekurangan si pulse oximetry tersebut, tapi dia adalah alat terbaik non-invasif yang bisa kita pasang saat pasien kira-kira sudah mulai agak pucat ataupun cyanosis. Nah, sekarang kita beralih. Apa sih yang bisa membuat pembacaan prop dari SpO2 tersebut gagal? Satu, jika pasiennya gelisah dalam kondisi shock, itu nggak bisa dibaca, nggak bisa dipercaya maksud saya. Yang kedua,
saat pasien menggunakan kutek, itu nggak bisa dibaca. Ya. Yang ketiga, saat pasien dengan psikosomatik, gaduh gelisah, itu juga nggak bisa dibaca. Artinya tidak dapat dipercaya. Lebih-lebihnya ke gangguan yang shock untuk memagari atau meneruskan jika saturasi oksigen tidak dapat dipercaya, teman-teman akan langsung mengambil sebuah prosedural yang dikenal sebagai analisis gas darah. Jadi itu yang paling pas lah untuk menentukan apakah pasien kita mengalami hipoksia atau tidak. Oke, jadi parameternya adalah pulse oximetry ya. Nah, kawan-kawan, yang berikutnya adalah sirkulasi. Kita ngomongin sirkulasi ini, kita ngomongin tentang masalah jantung. Ya, masalah jantung itu bisa dari volumenya, yang kedua bisa dari kontraksinya, yang ketiga bisa dari iramanya. Iramanya bisa terlalu cepat, bisa terlalu lambat. Terus kemudian volumenya bisa akibat gangguan di preload, akibat diuresis, dehidrasi, lalu kemudian hemorrhagic, ya, di mana volumenya langsung berkurang. Yang ketiga adalah kontraksinya. Kontraksi jantung tersebut kondisi yang baik bisa melakukan kontraksi sampai dengan 5 liter per menitnya pada manusia dewasa sehat ya. Nah, tiga ini aja nih yang cukup membuat kita kesulitan atau kerepotan. Kerepotannya bagaimana? Teman-teman ada beberapa shock yang dari kondisi hipovolemik, hemorrhagic ya, kekurangan cairan, ataupun dari si kardiogenik, pompanya. Nah, kalau sudah ngomongin shock, kita akan berbicara tentang cairan, tentang produk darah, dan vasopresor. Obat-obatan yang mampu untuk meningkatkan kerja jantung, kontraksinya. Kalau Anda dinasnya di puskesmas, saat mau merujuk pasien dengan traumatologi atau kardiovaskular, setidak-tidaknya teman-teman wajib sudah nih mengatasi ABC-nya. Seenggaknya kasih oksigen lah, pasangin infus lah. Ya, kenapa? Masalahnya kan cuma kurang oksigen atau kekurangan cairan. Jangan dirujuk ke rumah sakit rujukan kosong. Kenapa? Hal tersebut akan berdampak kepada pasien. Ya, ini nanti akan kita bahas habis-habisan. Disability kita ngomongin tentang tingkat kesadaran dan neurogenic response, ya, neurologic response. Dari mulai tingkat kesadarannya adalah apa? Glasgow Coma Scale, lalu kemudian ada lateralisasi pupil, lalu kemudian ada atau tidak tanda-tanda vokal, ya, kejang, setengah, ataupun yang lain-lainnya. Kenapa? Saat seseorang dengan GCS di bawah 8, dipastikan pasien tersebut akan terintubasi. Loh, kok bisa? Dia tidak mampu mempertahankan sistem airway-nya. Ya. Oleh sebab itu, perhitungan GCS harus benar-benar kita nilai dengan baik. Ya. Exposure, kita akan menilai ulang lagi nih. Pertama, ada nggak tanda-tanda yang menunjukkan bahaya? Contoh, lebam di daerah dada, ya, luka tersayat, ya. Terus kemudian mengecek suhu pasien. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Karena ini akan kaitan erat dengan koagulopati. Apa itu koagulopati? Koagulopati adalah gangguan yang terjadi pada saat fungsi pembeku darahnya gagal. Sehingga pasien tidak mampu untuk membekukan darahnya. Ya, oke. Kita masuk ke airway plus spine control ya. Jadi
ajaklah pasien tersebut bicara. Kuncinya di sini. Jika pasien mampu untuk bicara dengan baik, tanpa tersengal-sengal, tanpa adanya masalah, berarti jalan nafasnya sempurna, aman, insya Allah. Ya, berbeda dengan kita menemukan adanya suara-suara tambahan, baik berupa suara tambahannya mungkin merintih, keluar gargling, terdengar crowing, ya, atau adanya suara yang terjadi akibat penyempitan pada pernafasannya, jalan nafasnya, ya, ada snoring, ada crowing. Kawan-kawan, jika teman-teman bertemu dengan suara tambahan-tambahan tersebut, yakinlah bahwa breathing-nya pasti bermasalah. Kenapa? Karena ada sumbatan di sana. Oleh sebab itu, jalan terbaik adalah menyelamatkan airway-nya terlebih dahulu. Apalagi yang perlu kita perhatikan? Cervicalnya. Tanya sama dia, pasien apa Pak? Pasien lagi nyebrang ditabrak Pak. Terus kemudian dia berguling-guling. Atau dia mental 5 meter. Atau dia langsung masuk ke dalam gorong-gorong. Masuk ke kali. Hati-hati karena leher merupakan penyumbang 55% kematian. Termasuk spine-nya. Jadi, jangan Anda mengangkat tanpa disertai pengamanan di daerah servikal. Meskipun itu pemindahan dari brankar ke brankar, ya. Jadi sebelum kita pindahkan brankar ke brankar, amanin dulu servikalnya, amanin dulu spine-nya. Oke. Kemudian kita masuk ke daerah obstruksi, ya, di mana kita mendengar adanya suara gargling. Teman-teman, banyaknya cairan yang tidak bisa ditangani oleh pasien itu sendiri menyebabkan sumbatan yang bisa saja menimbulkan kematian. Kapan pasien tersebut bisa meninggal? Saat dia sudah tidak mampu lagi mempertahankan struktur airway-nya dan terjadilah aspirasi. Oleh sebab itu, di dunia gawat darurat, ya, kita sering menggunakan alat-alat suction yang dari rigid, yang kaku. Kenapa? Banyak sekali stosel-stosel di daerah muka yang merupakan salah satu tanda bahwa airway-nya compromise atau berbahaya. Ya, adanya cairan yang terkumpul di daerah mulut pasien merupakan salah satu tanda bahwa pasien tidak mampu untuk mempertahankan airway-nya, sistem airway-nya. Nah, dalam suctioning ini, teman-teman harus memperhatikan ada 3 perkara yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, lihat saturasi pasien. Ya, tolong dilihat. Teman-teman harus ekstra hati-hati saat saturasi di bawah 92. Catat. Jadi kalau saturasi sudah di bawah 92, teman-teman setelah mensuctioning harus dengan cepat memberikan oksigenisasi. Yang kedua, lihat monitor. Hati-hati melakukan suctioning pada pasien-pasien dengan kondisi bradiaritmia. Ya, hati-hati. Ekstra bahkan. Jadi kalau sudah mendapatkan irama bradiaritmia, mau dia bradikardi, mau dia AV block, begitu Anda mensuction, segera berikan oksigen. Yang terakhir, ya, hati-hati pada pasien yang setelah dilakukan suction, kok tanda shocknya makin menghebat. Hati-hati. Kok bisa seperti itu? Kita harus hati-hati. Teman-teman, saat Anda melakukan suctioning, tekanannya itu sampai dengan minus 120 mm Hg, si suctionnya. Bahkan suction yang berada di tembok pada IGD tersebut tekanannya adalah 300 mm Hg. Artinya apa? Dia bisa dengan sangat cepat sekali menarik oksigen yang berada dalam tubuh pasien. Ya, jadi Anda harus tahu tekanan
kita pakai mesin suction biasa atau suction yang berada langsung nempel ke tembok, itu tekanannya berbeda-beda tuh. Semakin tinggi tekanannya, semakin cepat pasien akan ditarik oksigennya oleh si mesin tersebut. Oke ya. Terus kemudian tanda obstruksi parsial berikutnya adalah snoring. Snoring adalah jatuhnya pangkal lidah ke belakang. Ya. Snoring akan menghambat aliran oksigen dari luar sampai ke dalam alveoli. Ingat, itu masalahnya. Oksigen dari luar akan terhambat masuk sampai ke alveoli apabila ada lidah yang jatuh ke belakang. Tata laksananya adalah menggunakan basic airway management. Apa itu basic airway management? Jika pasiennya belum terpasang nekolar, silakan Anda melakukan jaw thrust pada pasien-pasien trauma. Ya. Dan kalau sudah di jaw thrust, lihat saturasinya naik atau tidak. Kalau saturasinya naik, berarti basic airway Anda bagus. Sudah berhasil tuh. Kalau terus-terusan pasien tersebut balik lagi, ya kita ganti dengan basic adjunct. Ada alat tambahan yang dipasang pada basic airway management, yaitu OPA dan NPA. Ingat teman-teman, alat-alat yang berada di basic airway adalah OPA dan NPA. Fungsinya apa? Dua-duanya mempunyai fungsi yang sama untuk menghindari jatuhnya lidah ke belakang. Sesuai dengan indikasi dan kontraindikasinya. Nah, parameter yang harus Anda lakukan setiap kali Anda memasang OPA atau NPA adalah cek saturasi. Selama dia di atas 95, berarti basic airway kita bagus. Oke, kita masuk ke obstruksi yang paling krusial, yaitu terjadi pembengkakan. Ya, pada jalan nafas atau ketidakmampuan dari pemasangan OPA yang ditandai dengan saturasi terus menurun. Dengarkan saya baik-baik, orang normal saturasi 95 ke atas. Kapan Anda mulai menambahkan oksigen? Ya, saat saturasi 94 sampai 91. Silakan Anda pilih sediaan oksigen dari mulai rebreathing mask, simple mask, non-rebreather, ataupun untuk pasien kardiovaskular adalah nasal kanul. Silakan dipilih. Selama saturasinya range sekitar 94 sampai 91. Jika Anda bertemu dengan saturasi 90% ke bawah, teman-teman, dia sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pertukaran gas secara sendiri. Oleh sebab itu, teman-teman wajib untuk melakukan konsultasi. Ke bagian apa? Tergantung di daerahnya, tergantung SOP-nya. Jika Anda mempekerjakan IM, ya, emergency medicine, beliau yang akan melakukan pemasangan definitif airway. Dia akan mengintubasi. Jika SOP-nya harus mengintubasi adalah anestesi, segera hubungi anestesi. Ya. Jadi nanti kapan kita melakukan intubasi? Saat saturasi anjlok di bawah 90. Kenapa? Saya mau tanya nih, Mbak Junita Teresia, Tenjrang. Silakan dijawab. Kenapa saya harus mengintubasi pasien dengan saturasi di bawah 90? Silakan, Mbak Junita. Yuk, dijawab yuk. Nggak apa-apa, jawab aja. Karena siklus oksigen dalam darah itu. Kenapa kita harus mengintubasi pasien dengan saturasi di bawah 90? Saya nggak nunggu-nunggu 88, 87, atau apalagi sampai di bawah 85 ya. Saya nggak nunggu-nunggu. 90 aja pasti akan saya intubasi. Why? Karena dari intubasi itu kenapa? Kurang dari 9. Saturasi kurang dari 9 ini. Kenapa? Mbak Tumpak Siagian? Oh, salah. Ini Pak, apa namanya? Karena salah
Indikasi dari intubasi itu GCS kurang dari saturasi kurang dari 96. Intubasi kurang dari 90, kenapa saya mau intubasi dikurang 90? Karena siklus oksigen di dalam darah di ke otak dalam darah itu berkurang, Pak. Terganggu ke otak. Kalau berkurang bahayanya apa, Bang Tumpak? Hipoksia berat, Pak. Sebelum menjadi hipoksia, dia namanya apa, Bang Tumpak? Apa namanya itu? Iskemi. Iskemik. Jadi ya, gini kawan-kawan. Terima kasih Bang Tumpak, keren sekali jawabannya ya. Jadi gini kawan-kawan, saat Anda mulai mengalami kekurangan oksigen, akan ada cedera di daerah otak yang bisa menjadi permanen disability. Jadi kecacatan permanen. Hal tersebut harus kita hindari. Gitu loh. Yang kedua, organ yang sangat berpengaruh saat oksigen berkurang adalah jantung. Saat jantung mengalami kekurangan oksigen yang diawali dengan hipoksemia, ya, jantung tersebut tidak akan melakukan kontraksi sebagaimana semestinya. Sehingga dia bisa menimbulkan disfungsi organ, baik di non-vital, ginjal, hepar, GI tract, atau di organ vital, otak, dan jantung itu sendiri. Itu ya sebabnya ya, teman-teman jika bertemu dengan saturasi di bawah 90, sudah harus berpikir untuk melakukan advance airway. Jadi kalau saya boleh menggarisbawahi, perubahan dari basic airway, lihat OPA, NPA, jaw thrust, chin lift, dan yang lain-lain, berubah menjadi advanced airway, intubasi, ataupun trakostomi, parameternya adalah saturasi. Jelas ya? Jadi parameternya adalah saturasi. Silakan Anda gunakan suplementari oksigen, rebreather mask, dan yang lain-lainnya saat saturasi masih di atas 91. Tapi tolong rubah strategi Anda jika Anda mendapati saturasi kurang dari 90. Jelas ya? Sip. Oke, kita akan bermain lagi di breathing. Saat Anda bertemu dengan saturasi yang kurang dari 95 atau pernafasan yang lebih dari 24, itu dinamakan masalah. Ya, masalahnya adalah hipoksemia yang bisa menjadi lead cause hipoksia. Ya, oleh sebab itu orang butuh oksigen. Ya, oksigenisasi di bidang traumatologi adalah aliran tinggi, konsentrasi tinggi. Ada dua. RM, rebreathing mask, atau NRM. Penggunaan RM atau NRM itu tergantung dari analisis gas darah. Tapi kita tidak punya waktu untuk menunggu analisis gas darah. Intinya begini kawan-kawan. Jika ada orang dengan saturasi kurang dari 95 akibat traumatologi, Anda boleh memberikan RM atau NRM selama tidak lebih dari 15 menit. Jelas ya? Itu key-nya, keyword-nya. Jadi silakan berikan aliran tinggi, konsentrasi tinggi, asal tidak lebih dari 15 menit. Loh, memang apa yang terjadi setelah 15 menit? Anda akan menimbulkan oksigen toxicity, keracunan oksigen, yang membuat alveoli tidak mau lagi untuk berekspansi. Oke. Harapannya apa pemberian oksigen tersebut? Saturasinya di atas 95. Loh, kalau tidak bisa 95, cari. Apa yang dicari? Pertama adalah suara parunya. Apakah parunya bekerja dengan proper? Di kedua lapang paru. Tekniknya bagaimana? Inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Buka baju pasien, lihat berapa, tentukan nafas si pasien. Apakah dia tachypnea atau bradypnea? Ingat,
kemungkinan takipnu dan bradiknu adalah berhubungan dengan hipoventilasi ataupun hiperventilasi. Lihat apakah ada luka terbuka, ya, apakah ada luka terbuka yang digambarkan di dada pasien ataupun luka memar. Nilai, berikan tanda. Nah, kesimetrisan reading dada Anda mesti benar-benar rasakan atau mesti lihat. Pada pasien-pasien dengan shock obstruktif et causa dari tampon tension pneumotoraks ataupun hemototoraks, dia akan membuat hal tersebut terjadi, ketidaksimetrisan pada dinding dada. Dan teman-teman juga harus menilai pintu masuk, ya, darah dari tubuh ke dalam jantung sebelah kanan, pintu masuknya melalui pembuluh darah balik. Pembuluh darah balik dalam tubuh manusia paling besar adalah vena jugular. Jadi kawan-kawan, pintu masuk ini harus kita perhatikan benar-benar. Nah, yang terpenting adalah dengarkan suara parunya, apakah masih ada atau sudah hilang. Ya. Kedua lapang paru itu harus diperhatikan, apakah suaranya masih ada atau sudah hilang. Dan yang berikutnya adalah suara dari jantung. Masih terdengar atau tidak? Ini adalah pemeriksaan simpel yang bisa menentukan diagnosis si pasien. Kemudian kita perkusi, dengarkan suara. Ada suara tambahan enggak? Bagaimana cara kita membedakan ini suara hipersonor, ini suara redup? Setelah pelatihan ini, tolong ambil aqua galon yang terus kemudian Anda isi dengan air setengah. Ya. Kemudian teman-teman ketuk galon yang tidak ada airnya, yang paling atas. Tung, 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 tung. Nah, itu suara hipersonor tuh. Tapi air yang berada bagian bawah dalam galon tersebut, dep, 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 itulah suara redup. Jadi teman-teman harus melatih telinganya melalui aqua galon. Ya, memang harus dilatih, nggak bisa enggak. Kemudian diraba. Apa yang kita raba? Tulang belulang, rib cage, yang melindungi organa viscera. Dimulai dari klavikula, ini kita raba nih, patah nggak dia? Ingat, di balik klavikula adalah koste nomor 1, yang langsung bisa menancap ke paru-paru. Kemudian koste-koste, dan terakhir tulang terkuat yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sternum. Jadi teman-teman, jika ada patahan, biasanya bukan dari sternumnya, tapi mungkin dari kostenya, dari klavikulanya, atau tulang rawan antara penyambung koste dan sternum. Nah, timbullah yang merupakan hal tersulit di daerah BTCLS. Apa dia? Menentukan diagnosis. Oke, saya percaya Anda sudah berkali-kali ikut BTCLS. Tapi hari ini saya akan mengajari Anda bagaimana cara mendiagnosis trauma toraks dengan langkah yang simpel. Kenapa? Karena kalau ujian di pre-emergency, sering yang buat nggak lolosnya adalah kami jarang memberikan, terutama saya ya, kami jarang untuk memberikan diagnosis hanya satu. Jadi kami biasa memberikan 2, 3, 4, kalau lagi senang mungkin bisa ada 5 diagnosis dalam satu kejadian, agar teman-teman begitu aware-nya terhadap emergency of sense. Nah, sekarang kita belajar benar-benar ya. Silakan nanti Anda pegang penanya. Saya mau ngajari tips dan triknya bagaimana cara mendiagnosis. Jadi teman-teman yang sedang dinas, stop dulu dinasnya. Kalau yang sedang tiduran, bangun. Karena ilmunya BTCLS ada di daerah breathing. Oke, di awal terlebih dahulu. Ya, jika teman-teman melakukan inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi, dan Anda bertemu dengan suara hipersonor, suara aqua galon yang tung-tung-tung itu,
berarti diagnosisnya adalah pneumotoraks. Ingat, pneumotoraks itu ada dua. Ada open pneumotoraks dan tension pneumotoraks. Bagaimana cara membedakan si open dan si tension? Lihat dadanya, inspeksi. Jika Anda mendapati luka terbuka yang disertai dengan sucking chest wound, itu kedengeran loh oleh telinga kita. Ya, kok bisa kedengaran? Kok bisa ada sucking chest wound? Berarti luka di dada pasien besarnya 2/3 dari trakea pasien itu. Jadi saat pasien inspirasi, dia juga inspirasi menimbulkan suara sucking chest wound. Kawan-kawan, jika Anda bertemu dengan luka terbuka yang disertai dengan sucking chest wound, yakinlah sumpah bahwa pneumotoraks yang Anda hadapi adalah open pneumotoraks. Ya, lihat layar aja dulu. Kemudian, jika Anda mendapati memar, luka terbuka, tidak ada sucking chest wound-nya, tapi kok ada distensi pada vena jugularis. Vena jugularis, distensi maksudnya itu pelebaran. Ya, makin lama vena jugular makin membesar, seperti lipoma, melebar dia, makin lama makin gede banget. Dan adanya deviasi, berpindahnya atau bergesernya trakea dari titik tengah sampai ke kanan atau ke kiri. Bisa diperiksa dengan tangan, ya, untuk teman-teman yang berada di puskesmas dan rumah sakit tentunya, tipe C atau tipe D. Bisa juga dengan cara canggihnya, dengan melakukan foto ronsen portable dengan cepat. Jadi IGD di Sanglah, IGD di mana lagi ya, di Persahabatan, di Cipto Mangunkusumo, dia punya portable ronsen, dan langsung terlihat adanya deviasi trakea. Jadi kalau kawan-kawan menemukan suara hipersonor disertai dengan adanya distensi vena jugularis, ini bukan pneumotoraks open. Apalagi adanya deviasi pada trakea, ini berarti pneumotoraks tension. Gitu ya. Oke. Tension pneumotoraks, semua yang berada di depan layar kita ini adalah penyebab dari shock obstruktif. Dia punya mediastinum tertekan, ya. Mediastinum tuh isinya jantung, pembuluh darah, dan yang lain-lainnya, venous return, ketekan. Apa bahayanya? Venous return-nya ketekan, cardiac output-nya juga pasti turun. Oke? Lah, terus bagaimana dong tindakan di bawahnya? Ya, saya belum mau ngomongin tindakannya. Kita beralih dulu ke hematotoraks. Jadi teman-teman, hematotoraks adalah kiamat kecil di IGD. Kenapa kiamat kecil? Karena gangguannya berada di daerah breathing dan sirkulasi. Hampir sebagian besar terjadi akibat sobeknya aorta thoracalis, aorta paling besar di dalam dada, yang kemudian membanjiri rongga toraks, ditandai dengan turunnya tensi pasien. Tolong dicatat bahwa systolic blood pressure atau tekanan darah sistolik di dunia gawat darurat adalah 90 mm Hg. Pasien dengan masif hematotoraks bisa sampai di bawah 90, artinya cardiac outputnya turun sekali. Gitu. Saat diketok sampai dengan ICS 6 di bawah papila mame, itu suaranya redup atau dullness. Yang apabila kawan-kawan punya portable ronsen, langsung terlihat gambaran radio opak yang menutupi tepi costophrenikus. Jadi gambaran toraksnya seperti ada air fluid level. Putih semuanya.
Ya, berbeda dengan ground glass opacity pada COVID-19, beda. Dia air fluid level. Oke. Sekarang kita masuk ke tamponade jantung. Ya. Teman-teman, lihat tangan saya. Nah, ya. Bentar, saya lihat dulu apakah saya sudah dengan sempurna. Oke, ini adalah kontraksi jantung. Ya. Normalnya dia akan mengedarkan darah sebanyak 5 liter. Jantung diselimuti oleh selaput yang dikenal sebagai perikardium. Ya, anggaplah ini perikardium dari jantung saya. Nah, perikardium adalah fibrosa kuat yang tidak bisa elastis, kawan-kawan. Tolong diingat itu. Dia rigid, kaku, dan berasal dari fibrosa, bukan tulang, bukan. Dia jaringan ikat yang sangat kuat sekali. Ya, jika ada perlukaan yang menyobek perikardiumnya dan menyebabkan perdarahan, kawan-kawan, tolong dilihat tangan saya, yang tadinya normal bisa berkontraksi mengedarkan darah sebanyak 5 liter per menit, karena dia tertekan oleh darahnya sendiri, sehingga kontraksi akan berubah. Ya. Yang tadinya bagus, sekarang menjadi tertekan oleh darahnya sendiri. Dan dia tidak bisa mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Apa yang terjadi? Tidak ada oksigen yang beredar di seluruh tubuh, ditandai dengan timbulnya shock. Ya, kawan, kapan kita bilang dia hipoperfusi atau hipotensif? Jika tekanan darahnya, sistoliknya di bawah 90. Good. Terus kemudian, lihat tangan saya lagi. Karena si jantung pasien tidak bisa berkontraksi dengan sempurna, saat kita auskultasi, suara jantungnya tuh hampir tidak terdengar. Pada gambaran EKG didapatkan PEA, pulseless electric activity. Ada irama tapi tidak ada nadinya. Kenapa tidak ada nadinya? Karena dia ketekan. Oke, buat teman-teman yang mau bekerja di luar negeri nanti setelah ini, bunyi jantung menjauh itu bahasa kerennya adalah muffled heart sound. Nah, jadi kalau tolong cek ruang chatnya, jika Anda bertemu dengan muffled heart sound, itu berarti bunyi jantungnya menghilang tuh, menjauh. Oke, terakhir, karena makin lama, lihat tangan saya lagi, ini yang paling penting. Semakin lama rongga jantung perikardnya tersebut menekan kontraksi, darah dari tubuh tidak bisa masuk ke dalam jantung. Ingat, pintu masuk vena ada di jugular yang paling besar. Oleh sebab itu, tamponade jantung salah satunya tandanya adalah timbulnya distensi vena jugularis. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, Pak, apa bedanya distensi vena jugularis pada tamponade jantung dengan tension pneumotoraks? Gitu kan? Perbedaannya adalah pada pasien tamponade jantung, suara parunya masih terdengar bagus. Masih vesikuler. Dua-duanya. Tidak ada yang hilang. Sementara tension pneumotoraks, suara parunya pasti ada yang hilang. Itu bedanya. Loh, jadi kalau begitu, selain tension pneumotoraks, tamponade juga merupakan salah satu shock obstruktif dong. Iya, betul. Oke. Terakhir adalah flail chest. Kembali saya mau minta kawan-kawan untuk melihat dada saya lagi. Jadi anggaplah 3 jari saya ini adalah koste-koste. Ya. Semua ikut bantu saya bernafas. Saat Anda bernafas,
normal, dada Anda tuh mengangkat dengan sempurna. Betul? Ya, betul. Yang dimaksud dengan flail chest adalah patahnya beberapa tempat dalam satu fragmen koste. Lihat ya. Ini misalnya anggaplah koste nomor 3. Dalam satu koste ini ada beberapa bagian yang patah. Dan terjadi lebih dari satu koste. Misal koste 3, koste 4. 2 koste. Dua-duanya beberapa bagian. Jadi pada saat pasien bernafas, yang harusnya dadanya bersama-sama mengembang, karena ada patahan, patah artinya diskontinuitas jaringan. Pada saat pasien dengan flail bernafas, itu yang terkena menjadi dekok, legok, cekung. Jelas ya? Saat pasien ekspirasi atau mengeluarkan nafas, ini jadi mengangkat. Jadi Anda akan menilai ada keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Namanya adalah paradoxical breathing. Jelas? Oke, sekarang kita akan berlatih. Ya. Jadi teman-teman, lihat layar Anda untuk membantu menentukan diagnosisnya. Tolong dicatat. Ya, pas tanda klinis, pemeriksaan fisik. Saya akan membacakan dulu prolognya. Dengarkan saya dulu, yang ini nggak usah dicatat. Seorang laki-laki usia 29 tahun, kecelakaan lalu lintas, naik mobil, tidak menggunakan safety belt, terus kemudian terbentur setir, pasiennya sesak. Saturasi 93% dengan tensi pasien adalah 85/60. 85/60. Ya, dicatat tanda-tanda vital sign-nya. Saturasi 93%, tensinya 85/60, nafas pasien adalah 26 kali per menit, ya. Heart rate-nya 130 kali per menit. Gambaran EKG, sinus takikardia. Sudah ya? Oke, kalau sudah, pasien dibawa ke IGD dan diterima oleh kita. Teman-teman, saat saya melakukan pemeriksaan airway breathing, ternyata saya mendapatkan saturasi 93%. Ini ada ancaman kehidupan. Makanya saya memutuskan sebagai seorang triage officer dan tensinya dia adalah 85/60. Saya memutuskan pasien akan dimasukkan ke ruang P1 atau merah. Ya, kita masukkan ke ruang merah atau ruang prioritas 1. Kemudian saya dengan cepat melakukan pemeriksaan sampailah kita di breathing atau di toraks. Tolong dicatat. Inspeksi jejas dada sebelah kanan. Tidak simetris. Terdapat distensi vena jugular. Terlihat adanya paradoxical breathing. Sudah? Oke. Auskultasi suara paru sebelah kanan menurun. Suara jantung terdengar baik. Perkusi terdengar suara hyperresonance, hipersonor di sisi sebelah kanan. Sebelah kirinya sonor. Saat dipalpasi, tampak paradoxical breathing di sisi sebelah kanan dan perubahan pada koste 5, 6, 7 dextra. Oke. Teman-teman sudah mencatatnya? Sekarang kita mulai untuk mendiagnosis, ya. Oke, diinspeksi. Lihat. Jejas.
Silakan diaktifkan mic-nya. Jelas. Selces, Dok. Sabar. Teman-teman, saya meminta Anda mengaktifkan mic-nya bukan untuk jadi dukun. Wah, tuh. Masa silakan buka mic-nya. Selces. Nanti dulu, sabar dulu. Jadi kita akan belajar bagaimana cara diagnosis ya. Oke, teman-teman, silakan buka mic-nya. Jangan mendiagnosis dulu, jangan jadi dukun. Oke, fokus konsentrasi. Yang mau jawab nanti silakan aktifasi mic-nya. Sekarang saya mute dulu semuanya, ya. Teman-teman, lihat catatan Anda. Inspeksi itu adalah jejas. Kalau jejas, tumpul atau luka terbuka. Tumpul, Dok. Lihat layar Anda. Dari kelima diagnosis ini, yang bisa kita singkirkan diagnosisnya itu yang mana? Coba silakan Open dipilih. pneumotoraks. Anda nggak usah mikirin open pneumotoraks lagi, nggak usah pikirin, ya. Oke, open pneumotoraks hilang dari radar kita. Ya, sabar. Masih iya benar dan karena. Ya, sabar, relax, kontrol, mute-nya. Terus kemudian tidak simetris, tampak distensi vena jugularis. Nah, ada dua nih distensi vena jugularis. Bisa tamponade, bisa tension. Mana yang terlebih dahulu saya nggak tahu. Kemudian ada paradoxical breathing. Berarti kita ketemu satu diagnosis, yaitu flail chest. Betul? Flail chest, ya. Good. Oke. Sekarang kita ke auskultasi. Suara parunya hilang sebelah kanan. Suara jantung terdengar. Jadi sama seperti open pneumotoraks tadi, mana yang bisa kita singkirkan diagnosisnya? Masif hemotorak, Dok. Bukan masif dong. Suara jantung. Tamponade jantung. Ya, really good. Jadi sudah ada hilang 2, tegak 1. Ada open pneumotoraks, ada tampon, ada jantung, itu sudah hilang dari radar kita. Sudah tegak diagnosisnya. Recording in progress. Dan auskultasi, baru Anda bukan dukun. Oke. Sekali lagi. Jika kita bertemu dengan tension pneumotoraks, berarti kita akan melakukan needle dekompresi. Ingat kawan-kawan, needle dekompresi di literatur yang paling baru, yang Pak Fuad bilang guidelines yang paling baru, ini telah memindahkan needle dekompresi dari yang tadinya ICS 2 mid clavicula
Sekarang pindah di chest 4 atau 5 anterior mid axilla. Saya tuliskan dalam ruang chat. Ya. Nah, itu adalah lokasi terbaru pada orang obesitas. Ingat ya. Jadi Anda jangan berantem sama sejawat. Oh, ini pasiennya kita needle dekompresi di ICS 5 anterior metaxilla, misal seperti itu. Yang satu masih tetap mau di ICS 2 midclavicular. Ribut lah, jangan. Guys, para peneliti ini orang Amerika yang badannya pada gede-gede semua obesitas. Mereka mendapatkan pasien obesitas yang mengalami tension pneumothorax ditusuk di yang lama, ICS 2 midclavicular. 60% mati, guys. Ya, sahabat ProM. Jadi, oleh sebab itu mereka memindahkan posisinya khusus untuk orang yang obesitas. Jadi kalau misalnya orang yang masih kurus, masih kurang makan, boleh nggak ditusuk di chest 2 midclavicular? Boleh. Itu situasional. Jelas ya? Jadi sudah ada jelas kapan kita menggunakan penusukan di anterior mid axilla di chest 4 atau 5, kapan kita menggunakan penusukan di chest 2 midclavicular. Sama seperti yang tadi dibilang, saya lupa. Siapa yang tadi bertanya soal kompresi dengan chest tube? Ya, lupa tadi saya siapa yang bertanya. Teman-teman, saat Anda mendapati tension pneumothorax, saturasi itu akan anjlok dengan cepat. Ingat, saya menyentuh batas 90% saturasinya. Berarti kita mesti ngapain? Kalau saturasi saya selama 90, intubasi. Dan O2, Dok. Ini juga lain ceritanya nih. Saat Anda mau mengintubasi pasien tension pneumothorax, mau diintubasi terlebih dahulu atau mau kita chest tube dulu atau needle dekompresi dulu? Chest tube dulu. Yes, you are right. Jadi Anda harus melakukan chest tube terlebih dahulu sebelum memberikan oksigenisasi yang besar. Kalau seperti itu berarti teman-teman akan mendapatkan tenaga yang banyak dan terampil. Iya betul, itu tujuan Anda di ikut kursus ini. Ya. Jadi Anda tahu, jangan memberikan oksigenisasi yang begitu besar pada pasien tension pneumothorax belum ter-chest tube. Jelas ya? Yang terjadi apa? Nanti alveolinya kencang banget. Udah kayak batako, udah kayak beton, nggak bisa ekspansi. Pasiennya meninggal. Ya. Oke. Nanti yang warna biru ini akan kita lakukan. Tuh, mana sih? Nah, ini dia. Ini akan kita lakukan di IGD. Boleh, fine, no problem. Setelah itu, kita akan lanjut ke kotak warna merah, yaitu konsul. Jadi teman-teman sudah melakukan needle dekompresi, Anda harus segera konsul. Ini yang masih sering menjadi pertanyaan. Hidupin yuk, sini yuk. Ujung handscoon masih dipakai enggak? Pak, gastric tube masih dipakai enggak, Pak? Kalau bisa langsung. Nah, terus yang masih menggunakan yang gitu gimana? Yang dinasnya jauh di sana yang nggak ada bedahnya. Ya. Jadi teman-teman akan langsung melakukan chest tube. Terus kemudian occlusive dressing. Occlusive dressing adalah ACS. Nah, itu jadi silakan dilihat di ruang chat barang
occlusive dressing, kalau Anda masih pakai aluminium foil atau masih pakai kertas wrapping yang buat bungkus buah-buahan, ya boleh-boleh aja, cuman itu teknik dinosaurus ya, zaman dinosaurus. Jadi si Esselman chest shield ini harganya tidak mahal sebenarnya. Dia sama seperti apa itu kalau latihan CPR, dia one way valve. Ya. Sorry, two way valve. Jadi saat udara masuk, saat dia inspirasi udara tidak bisa masuk, tapi saat dia ekspirasi udara bisa keluar. Nah, sering menjadi pertanyaan yang luar biasanya adalah, Pak, nge-shield-nya daerah mana aja? Gak peduli mau di mana aja. Yang dimaksud oklusif adalah si plastik tersebut flapping-nya main. Ya. Jadi yang dimaksud oklusif dressing, kita akan membentuk one way valve. Udara luar tidak bisa masuk saat pasien inspirasi, udara di dalam paru yang begitu banyaknya tetap bisa keluar saat pasien ekspirasi. Itu namanya one way valve. Ya. Terus kemudian masih hematotoraks, langsung kita chest tube. Ini yang saya bilang tadi merupakan salah satu kiamat kecil. Ya. Intubasi sudah jelas. Chest tube sudah jelas. Pemberian darah sudah jelas. Sampai penggunaan sharing pump vasopresor sudah jelas. Jadi masalahnya di airway dan di breathing. Sorry, di breathing dan di sirkulasi sama shock. Ya. Tamponade jantung kita lakukan perikardiosintesis. Perikardiosintesis dilaksanakan oleh konsultan bedah toraks dan kardiovaskular ataupun bedah, ya. Selain bedah toraks ya bedah umum kalau emergensi sekali. Nanti dilanjut tuh di torakostomi, bawa ke OKA, diperbaikin perikardiumnya di OKA oleh BTKV. Nah, sementara itu untuk frail chest kita menggunakan oksigen konsentrasi tinggi dan analgesik ya. Analgesiknya langsung ke morfin. Ya, biar nggak terlalu sakit. Oke, di breathing ada pertanyaan kawan-kawan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Semua sudah jelas? Beli, yuk. Aman semuanya? Mbak, Mas? Bang, Empok? Encang, Cing, semuanya aman? Clear? Aman, aman. Ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Mantap. Ya, kalau belum ada yang jelas, jadi gini. Bas. Aman, aman. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau menegakkan diagnosis apakah dia trauma toraks berasal dari tension, open, masif hematotoraks atau yang lain-lainnya, harus sepakat dulu di inspeksi auskultasi perkusi palpasi. Jadi justru itu merupakan evidence base, jangan jadi dukun, ya. Oke, kita masuk ke sirkulasi. Ini juga menarik nih. Karena inti BTCLS itu adanya di sini, ABC, ABC, ABC. Kita sering sekali mendengar, stabilisasi ABC, ABC, ABC. Guys, sirkulasi terganggu berarti jantung tidak berkontraksi dengan baik. Jantung tidak berkontraksi dengan tidak baik, masalahnya bisa dari iramanya terganggu, isi volumenya terganggu, atau kemampuan kontraksinya yang terganggu. Bahasa langitnya apa sih? Preload, stroke volume, ya, sama heart rate. Oke. Jadi tanda-tanda seseorang yang mengalami hemodinamik turbulensi bisa dimulai pusing, nadinya cepat, akralnya dingin, pucat. Di dalam fase shock,
itu adalah fase shock yang kedua. Jadi fase shock itu ada 4. Besok saya akan bawakan. Jadi kalau Anda bertemu dengan fase shock 2, seperti yang di depan pasien kita ini di layar, cuman pucat, akral dingin, nadi cepat, belum masuk fase shock yang ketiga. Apa itu fase shock yang ketiga? Udema. Terus kemudian disritmia. Terus kemudian takipnu atau distres pernafasan. Cairan adalah pertolongan pertama pada orang yang dicurigai kehilangan volume. Jadi kawan-kawan, 3 masalah jantung yang tadi saya sebutkan, kekurangan volume, gangguan irama, atau gangguan kontraksi, di traumatologi yang paling gampang mendeteksi adalah gangguan volume. Ingat ya, diuresis, diare, dehidrasi, dan hemorrhage, perdarahan. Pasti dia akan menurunkan volumenya. Ditandai dengan tanda-tanda shock fase 2, seperti yang kita lihat di depan. Misal, perdarahannya dari femur. Tidak termasuk kruris ya, karena yang dimaksud tulang panjang adalah tulang femur, tulang paha. Apa yang harus kita lakukan? Intinya, tutup dulu sumber perdarahannya. Di tahun 2018, asam tranexamid atau Tranex atau Nexa atau Calnex itu sudah harus diberikan pada 3 jam awal onset. Jadi Tranex itu kita bolus, terus kemudian kita drip pada saat melakukan resusitasi. Oke, lalu kemudian kita segera meresusitasi, mengisi dulu volume si jantungnya. Dengan apa? Dengan cairan kristaloid. Yang terbarunya, Anda dibatasi. Volumenya hanya 1 liter saja. Bukan 2 liter seperti kemarin. Oke? Nah, yang kedua, yang paling harus hati-hati adalah bagaimana jika ada penyulit. Penyulitnya misalnya pasien CKD on HD, pasien gerontik dengan pengguna beta blocker, pasien dengan kardiomegali, pasien dengan COPD, ya. Jadi pasien-pasien dengan penyulit ini apakah bisa langsung dimasukkan 1 liter? Tidak bisa. Dan parahnya lagi, kita nggak tahu ini pasiennya itu ada penyulit atau enggak. Biasa kan seperti itu. Ya enggak? Betul enggak? Nah, kawan-kawan, Anda sudah tahu batas level tertinggi yang harus teman-teman berikan adalah 1 liter. Jadi, untuk mengatasi, ya sebentar. Jadi, untuk mengatasi, jangan sampai terjadi overload, jangan sampai terjadi pengakuan dosa itu saat kita kasih overloading, pasiennya kita tembak lagi pakai furosemid. Itu namanya Anda melakukan iatrogenik. Ya, jangan. Jadi di bidang bedah dan kardiovaskular, sepakat bahwa Anda harus melakukan fluid challenge. Apa itu fluid challenge? Fluid challenge adalah pemberian cairan kristaloid dengan jumlah yang minimal. Rumus dari fluid challenge ya adalah 2 sampai 4 ml per kilogram berat badan. Waduh, bahaya Nelan. 23 menit. Nah, cuman saya nggak mau ambil pusing gitu loh.
Kita sepakat dengan cepat memberikan 200 cc pertama, kawan-kawan. 200 cc pertama kita berikan, kemudian kita periksa MAP. Apa itu MAP? MAP rumusnya adalah sistolik tambah 2 diastolik dibagi 3. Mana yang jadi kita periksa? Tekanan darah. Ya. Jadi setelah kita berikan 200, cek MAP-nya, mean arterial pressure. Jika mean arterial pressure sudah di atas 65 mm Hg, berarti cairan kita sudah berhasil mengatasi shocknya. Volume sudah terpenuhi, itu maksudnya. Jelas? Ini daerah pusingnya nih. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah sampai 1 liter pasien TD-nya atau MAP-nya tidak bagus, MAP-nya tidak di atas 65, tensinya masih ngedrop di bawah 85 seperti pasien Anda barusan. Makanya kita harus segera melakukan konsultasi ke siapa? IM-nya, emergency medicine-nya, silakan. Karena pasien tersebut akan ditambahkan vasopresor. Apa itu vasopresor? Vasopresor adalah sebuah medikasi, obat-obatan yang bisa melakukan vasokonstriksi dan ionotropik atau fungsi kontraksi si jantung. Apa obat-obatannya? Teman-teman sudah kenal baik loh, dopamin, dobutamin, ataupun Fascon. Ya. Jadi teman-teman, kalau sudah 1 liter, jangan Anda tambahkan lagi fase resusitasinya. Masalahnya bukan di volume. Bisa dari kontraktilitasnya atau bisa dari iramanya. Kontraktilitas obatnya vasopresor, heart rate atau irama obatnya kita synchronize kardioversi atau kita pasang pacer. Ya, jadi obatnya begitu ya. Lihat ada orang shock. Oke, saya nggak tahu dia punya penyulit atau tidak, tapi usianya sudah di atas 65 tahun. Ya, saya hajar 200 cc terlebih dahulu. Cek MAP. MAP berapa sekarang? MAP ternyata 55 mm Hg dengan tensi adalah 85/50. Orang tua gerontik nggak boleh di bawah 100 loh. Ya, ada special population. Dengarkan saya. Gerontik orang tua, obstetrik ibu hamil, ya. Terus kemudian sama trauma kepala. Systolic blood pressure harus di atas 100, bukan 90. Loh, tensinya 85/60. Aduh, masalah besar ini. Ya. Setelah cairan masuk, terus kemudian teman-teman harus langsung lakukan konsultasi. Ya, Dok, ya. Pasien 65 tahun mengalami shock, sudah kami dorong dengan cairan, ya. Dilalui dengan fluid challenge, MAP tetap 55, tensinya tetap turun, Dok. Gimana nih ceritanya? Berarti masalahnya bukan di volume, masalahnya ada di kontraktilitas. Makanya dia akan memberikan, silakan diberikan vasopresor ataupun digabung dengan ionotropik. Dopamin dengan Fascon digabung. Ada yang dopamin dengan dobutamin digabung. Ya, tergantung situasionalnya, kondisi si pasien. Jadi teman-teman kalau sudah memasukkan cairan 1 liter dan tidak berhasil, pikir berarti bukan dari volumenya, mesti dari kontraktilitasnya. Lihat EKG-nya, aduh pantesan
EKG-nya udah nggak sekuat dulu lagi. Ejection fraction di bawah 50%. Waduh, bahaya sekali ya. Bermasalah. Nah, gitu ceritanya. Jadi sirkulasi ini kita akan kumpas tuntas besok. Ini hanya untuk initial assessment. Kawan-kawan, initial assessment tidak semudah yang Anda bayangkan, tidak sesulit yang Anda takutkan. Ya, selama Anda belajarnya konstan, stabil, semua yang kami sebutkan insya Allah akan ada di post test, terutama dalam kehidupan sehari-hari di rumah sakit ya. Urin jangan lupa ya, sebagai salah satu fungsi controlling juga kita pasang urin. Kemudian kita masuk ke GCS nih. GCS adalah pemeriksaan neurologik ya, beserta dengan pupil, ya, lateralisasi pupil. Nanti akan belajar langsung saat luring, teman-teman di masing-masing tempat, teman-teman pre-emergency. Lateralisasi, jika Anda bertemu dengan tanda patognomonic ya, berupa doll's eye, menandakan sudah mulai terjadi kerusakan batang otak, Anda segera harus konsul. Pak, saya cuman rumah sakit tipe C, saya nggak punya bedah sarafnya, silakan dirujuk. Apakah itu menolong? Jika memang kompresi di daerah kepalanya bisa kita ekstraksi dengan cara melakukan pun kraniotomi, mungkin saja bisa kembali normal, ya. Jadi kalau GCS-nya makin turun, teman-teman harus minta tolong pada sejawat bedah saraf. Kalau ada lateralisasi, anisokor, teman-teman juga harus segera melakukan ke bedah saraf. Ya, exposure, cek suhu pasien. Lihat ada perlukaan nggak dari atas sampai bawah berupa memar ataupun luka sobek dan yang lain-lain yang bisa mengancam nyawa. Pertama, daerah toraks, abdomen, pelvis, dan tulang panjang. Tolong diperhatikan itu. Sekali lagi saya ulangin lagi. Toraks, abdomen, pelvis, dan tulang panjang. Mohon diperhatikan. Cek suhu pasien, nggak boleh dia hipotermia, karena akan mengganggu koagulopati atau sistem pembekuan perdarahan. Ya, kita lokro, lalu kemudian baru deh kita ke adjuvannya atau tambahannya berupa pemasangan polikateter, gastric tube, atau heart monitor. Ya, satu-satu. Polikateter paling mudah masuk melewati uretra. Jika ada masalah di uretranya berupa kontraindikasi pemasangan melalui uretra, silakan konsul. Udah konsul urologi ya. Mungkin akan dilakukan namanya sistotomi. Pemasukan polikateter langsung dari suprapubik ya. Untuk monitoring pasien-pasien yang mengalami shock. Gastric tube berfungsi juga untuk dekompresi pasien dengan kondisi internal bleeding di daerah abdomen, ya, mencegah aspirasi dan menilai adanya hemorrhagic pada GI tract atau tidak. Ya, paling mudah masuk melalui naso. Pak, kalau ada kesulitan, kita rubah menjadi orogastric tube. Ya, terus kemudian heart rate. Nah, ini monitor yang di sini sama yang di atas berbeda ya, kawan-kawan. Monitor ini biasanya adalah 12 ECG 12 lead. ECG 12 lead itu untuk menilai apa sih? Banyak sekali fungsinya. Salah satunya adalah untuk menilai ada atau tidak kegagalan pada jantungnya. Yang ditandai dengan adanya ST elevasi atau ST depresi. Di mana posisinya? Nah, posisi di LAD, terus kemudian CX-nya. Penentuan sumbatan bisa dari inferior, anterior, atau lateral tinggi. Jadi kalau ditanya, Bli, ya, pasien apa ini? Pasien ACS dok. Sumbatannya ada di mana, Bli? Pasien ACS daerah inferior. Loh, kok kamu tahu? Iya, karena ada ST elevasi
pada 23 AVF. Jadi itu mengenai masalah posisi, gampang kok, simple saja. Mana daerah inferior, mana daerah anterior, mana daerah lateral tinggi, ya. Sangat mudah sekali. Kemudian yang kedua, pemasangan heart rate atau monitor jantung akan menilai ada atau tidaknya aritmia dengan hipoperfusi. Catat tanda hipoperfusi. Pertama, sesak. Yang kedua, nyeri dada. Yang ketiga, systolic blood pressure kurang dari 90. Ya. Jadi ada nyeri dada, terus kemudian sesak, tensi di bawah 90. Kemudian ada tanda gejala dari shock. Ya. Kulit dingin, diaforesis. Nah, itu berarti ada aritmia dengan hipoperfusi. Aritmianya seperti apa? Terserah mau takikardia, ya, atau takiaritmia, dari mulai atrial fibrilasi dan yang lain-lainnya, ataupun bradiaritmia, AP block dan yang lain-lain. Nah, itu sama saja dan perlu tata laksana. Tata laksananya ada di daerah advance. Cardiovascular life support. Jadi teman-teman akan lari ke level advance, bukan berada di daerah basic lagi. Makanya harus konsul. Nah, teman-teman, itulah fungsi Anda berpendidikan berkelanjutan, ya. Setelah kursus basic, mungkin ada rezeki lagi kita kursus advance-nya, ya. Kenapa? Ini sangat penting nih. Sering sekali saya lihat di beberapa IGD takiaritmia dengan hipoperfusi yang jaganya pada santai semua. Waduh, bahaya sekali itu. Ya. Seenggaknya kita konsul lah kalau bertemu dengan takiaritmia dengan hipoperfusi, ya. Dulu sih sudah cukup lama lah. Sekarang enggak lah, sudah pada hebat-hebat semua. Ya, pengambilan laboratorium berupa beberapa CBC, ya, complete blood count, darah lengkap, ya. Terus kemudian pengambilan analisa gas darah. Jadi analisa gas darah itu yang paling penting. Yang kedua, menyakitkan. Halo, guys, bisa dengar suara saya? Iya Pak, udah jelas Pak. Dengar tuh. Aman, kompleks. Bisa ya? Oke. Putus-putus. Tapi apa? Putus-putus. Videonya putus. Sekarang bagaimana Kak? Enggak, saya belum masukin video karena saya lihat teman-teman freeze. Iya, Suara saya freeze. terdengar jelas, kawan-kawan. Suara oke, tapi video freeze. Gambar? Enggak, memang saya belum mainkan videonya. Ya. Jadi belum saya mainkan, memang saya di situ saja. Ya, oke. Kemudian kita cek tanda-tanda vital. Bali, bisa dengar suara saya, Bali? Bisa. Bisa. Sodok. Kenapa layar pada hilang ini? Bisa. Bali, Bekasi, Tangerang juga hilang layarnya. Halo. Hujan lebat, Bu Leleng, hujan lebat. Oh, lele. Dianya tidak tahu. Terus apa urusannya sama Ken? Hujan lebat, cam off. Oke, saya bisa teruskan ya. Kita lanjutkan ya. Ya, jadi tanda-tanda vitalnya juga kita harus perhatikan, kawan-kawan. Ya, menurut saya yang terpenting, walaupun ini terkadang diremehkan, tapi menurut saya inilah yang paling penting.
Dari tekanan darah saja, kita bisa memprediksi masalahnya ada di sistem vascular resistant atau di cardiac output. Dari tekanan darah saja. Ya. Ini buku bacaan yang lain. Kalau mau tahu nanti akan saya beritahukan, tapi tidak di sesi kali ini. Ya. Tekanan darah dengan pulse pressure. Ingat pulse pressure. Kalau dia terlalu dekat 70/50, pulse pressure normalnya 40 mm Hg. Jadi kalau dia terlalu dekat 70/50, cuma 20, berarti masalah di cardiac output. Tensinya 100/40. Lebih dari 40. Dia 100 kurang 40 sekitar 60 mm Hg. Itu berarti masalah di systemic vascular resistant. Bisa dari sepsis, bisa dari anafilaktik dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi dari tensi itu aja kita sudah bisa prediksi sebenarnya. Oke, baru kita rujuk lah ya yang berada di hemodinamik. Nanti ini berkaitan dengan puskesmas atau rumah sakit tipe C mau ke tipe B. Jadi jika Anda mau merujuk pasien, pindah rumah sakit, ABC-nya distabilisasi. Ya. Baru kita masuk ke secondary survey, anamnesis. Anamnesisnya itu terukur. Yang kita cari ada nggak penyulit. Sampel, sign, allergic, medication, past illness, last meal, dan event itu harus terdokumentasi dengan sempurna. Bahasa gampangnya itu kompak ya. Kompak ini diciptakan oleh guru kami yaitu Dr. Suryadi, SPB KD, salah satu instruktur ATLS tertua. Untuk menghormati beliau yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat, makanya kami selalu menggunakan istilah beliau. Dulu 85-an orang Indonesia lidahnya tidak selugas sekarang. Ya, sign, allergic, medication, past, illness, last meal, dan event. Ya, tidak seperti itu. Dulu itu sigen, alergik, ya gitulah. Makanya beliau menciptakan ilustrasi seperti di atas. Ya, had to do examination, pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki, melihat adanya fraktur, melihat adanya ancaman luka bakar, terus kemudian patah pada daerah kruris, colok semua lubang, yang ada lubangnya kita colok-colokin. Di daerah hidung dan telinga untuk menilai ada nggak kebocoran dari liquor cerebrospinal. Ya, di daerah perineum dicoblos itu ada si darah atau tidak, ya, daerah rektum. Ya. Untuk para beli dan abang-abang, sini cuma satu lubang yang nggak boleh, yaitu vagina. Nggak boleh dicolok ya. Kenapa? Bang Beli Zainul, Hakiki. Apa nggak boleh dicolok vagina? Nanti jatuhnya Viti nanti, Pak Dok. Bukan itu, Beli. Ya, Beli nggak boleh nyolok karena itu bagian saya yang colok, Beli. Nah, itu dia. Ya. Terus kemudian kita masuk ke apa? Pemeriksaan yang lebih canggih, sophisticated. Dimulai dari CT scan kepala atau ada esophagoskopi ya. Terus kemudian kita lakukan di sini. Jadi intinya kalau sudah masuk ke secondary kita sudah aman lah, insya Allah, mudah-mudahan ya. Oke, kita reevaluasi bisa dilakukan kalau pasien stabil 15 menit. Pasien tidak stabil ABC-nya kita lakukan evaluasi per 5 menit. Jadi masalah initial assessment selalu adalah cek dan recheck. Jangan sampai pasien mengalami ARES yang tidak diketahui. Ya. Oh, Mbak Nadia, slide simple, sampel. Sebentar Mbak Nadia ya, saya teruskan dulu. Nah, rujuk ini pindah ruangan ke ICU, atau pindah rumah sakit, level yang lebih
tinggi daripada B pendidikan. Jadi levelnya B ke atas. Oke, ini sudah selesai. Sebelum saya sampai ke slide terakhir, saya mau balik lagi ke kompak. Nah, ini dia. Sudah Mbak Nadia? Mbak Nat? Mbak Nadia? Mbak Nadia? Iya, terima kasih Pak. 11.011. Ya, Mbak. Oke ya. Oke, ada pertanyaan kawan-kawan? Ini referensi yang kami gunakan. Seri terbaru, 10 edition. Teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Everybody? Clear? Aduh, lemes banget nih Mbak Ambar. Clear. Mungkin kurang kopi atau hujan juga Mbak Ambar di Bekasi? Belum ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya kawan-kawan, baik melalui ruang chat, bisa dari WhatsApp-nya, bisa email ke saya, boleh ya. Saya lanjutkan ke Pak Fuad. Pak Fuad, bisa di-copy Pak Fuad. Pak Fuad. Pak Fuad, sudahkah ada di ruang virtual? Oh ya, teman-teman, kita break terlebih dahulu ya, karena sedikit lagi sudah mau asar ya. Iya, Pak. Sudah asar, Pak. Oh, di Bali sudah asar ya, maaf ya. Kita berbeda 1 jam. Oke, kita akan break terlebih dahulu selama 15 menit sambil nanti sampai dengan pukul 3 lewat berapa maunya? Atau 4 lewat berapa? Setengah 4. 3:15 lah ya, setengah jam nih dari sekarang nih. 3:15 kita masuk lagi ya. Oke kawan-kawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Siap, Terima kasih, Dokter. Sama-sama kakak. Terima kasih Pak Izin Dokter.